Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Aku terbangun pagi itu dengan rasa nyeri di pipi kiri. Bekas tamparan semalam masih terasa panas, meski kulitku tak memperlihatkan luka. Aku menatap cermin di kamar mandi, melihat bayangan diriku yang tampak asing. Mata sembab, bibir pecah-pecah, dan sorot mata yang kehilangan cahaya. Siapa aku sekarang? Istri yang dicintai, atau hanya boneka yang harus mematuhi perintah suami? Namaku Rani. Usiaku 32 tahun. Aku menikah dengan Arman, pria yang dulu kukira adalah cinta sejati. Kami bertemu di kampus, jatuh cinta, dan menikah setelah lulus. Awalnya, hidup kami penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, seiring waktu, Arman berubah. Dia menjadi kasar, mudah marah, dan selalu menuntut. Aku mencoba memahami, berpikir mungkin tekanan kerja membuatnya seperti itu. Tapi, alasan itu tak bisa lagi kuterima ketika dia mulai memukulku. Aku ingat malam pertama dia mengangkat tangan padaku. Hanya karena aku lupa menyetrika bajunya. Tamparan itu membuatku terjatuh, dan dia hanya menatapku dingin sebelum pergi meninggalkanku di lantai. Sejak saat itu, kekerasan menjadi bagian dari hidupku. Setiap kesalahan kecil, setiap ketidaksempurnaan, menjadi alasan baginya untuk melampiaskan amarah. Aku mencoba bertahan, berharap dia akan berubah. Aku berpikir, mungkin jika aku lebih patuh, lebih perhatian, dia akan kembali seperti dulu. Tapi, harapan itu pupus ketika aku mengetahui tentang perselingkuhannya. Dia menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan parahnya, wanita itu sering datang ke rumah kami saat aku tidak ada. Aku mengetahui semua itu dari tetangga yang peduli padaku. Ketika aku mengkonfrontasinya, dia tidak menyangkal. Sebaliknya, dia menertawakanku dan mengatakan bahwa aku tidak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai suami. Dia bahkan membawa wanita itu ke rumah dan memaksaku untuk melayani mereka berdua. Aku merasa hancur, harga diriku diinjak-injak, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya keluarga yang bisa kutuju. Orang tuaku sudah meninggal, dan saudara-saudaraku tinggal jauh. Teman-temanku pun menjauh setelah aku menikah, karena Arman tidak suka aku bergaul dengan mereka. Aku merasa terisolasi, terjebak dalam neraka yang diciptakan oleh suamiku. Namun suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita di pasar, namanya Maya. Dia melihat lebam di lenganku dan menanyakan keadaanku. Awalnya aku ragu untuk bercerita, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Aku pun membuka diri, menceritakan semua yang kualami. Maya mendengarkan dengan penuh empati dan menawarkan bantuan. Dia mengenalkanku pada sebuah komunitas perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di sana, aku bertemu dengan banyak wanita yang memiliki kisah serupa. Kami saling mendukung, berbagi cerita, dan memberikan semangat satu sama lain. Aku merasa tidak sendirian lagi. Dengan dukungan mereka, aku mulai membangun kembali kepercayaan diriku. Aku mengikuti pelatihan keterampilan, belajar menjahit, dan mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Aku juga mulai menabung, menyisihkan uang dari hasil kerjaku. Aku tahu, suatu hari nanti, aku harus pergi dari rumah itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Namun, aku juga tahu bahwa pergi bukanlah hal yang mudah. Arman adalah pria yang manipulatif dan memiliki banyak koneksi. Aku harus merencanakan semuanya dengan hati-hati. Aku tidak ingin dia menemukan aku dan membalas dendam. Aku harus kuat untuk diriku sendiri dan untuk masa depanku. Setiap malam, sebelum tidur aku menulis diari. Aku mencurahkan semua perasaanku, ketakutanku, harapanku, dan rencanaku. Menulis membantuku tetap waras dan fokus pada tujuanku. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan bebas dari belenggu ini. Aku akan membalas semua yang telah dia lakukan padaku, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Aku bermimpi memiliki butik sendiri,
tempat di mana aku bisa menjual hasil jahitanku dan memberdayakan wanita lain yang pernah mengalami hal serupa. Aku ingin menciptakan ruang aman bagi mereka, tempat di mana mereka bisa merasa dihargai dan dicintai. Aku ingin menjadi bukti bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kebahagiaan. Hari demi hari, aku terus berjuang. Setiap luka yang kuterima menjadi pengingat bahwa aku harus segera pergi. Setiap penghinaan yang kudengar menjadi bahan bakar untuk semangatku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan, dan ketika saatnya tiba, aku akan pergi dan memulai hidup baru. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada rintangan dan tantangan. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki Maya dan komunitas yang mendukungku. Aku memiliki kekuatan dalam diriku yang selama ini tersembunyi. Dan yang terpenting, aku memiliki harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, aku akan bebas, bahagia, dan hidup tanpa rasa takut. Harapan bahwa aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus tunduk pada keinginan orang lain. Harapan bahwa aku bisa mencintai dan dicintai dengan tulus. Aku menatap cermin sekali lagi. Kali ini, aku melihat wanita yang berbeda. Wanita yang kuat, berani, dan penuh tekad. Wanita yang siap menghadapi dunia dan meraih kebahagiaannya. Aku tersenyum pada bayanganku dan berbisik, aku akan membalas semua ini. Tunggu saja. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena tatapan suamiku yang menghujam seperti es. Dia duduk di meja makan bersama wanita itu, Lina, selingkuhannya, yang kini semakin sering menginap di rumah ini. Mereka tertawa, bergandengan tangan, seolah aku tak ada. Aku membawa teh hangat untuk mereka, menahan perih di dada, dan mengukir senyum palsu di wajahku. Tehnya jangan kepanasan kayak kemarin, sindir Lina sambil menyeringai. Nanti sayangku bisa lidahnya kebakar. Arman hanya terkekeh. Kamu memang nggak becus, Ran. Gimana aku nggak cari pelampiasan? Aku menggenggam erat nampan kayu itu, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Ingin rasanya aku menumpahkan teh panas itu ke wajah mereka, tapi belum saatnya. Aku harus sabar. Aku harus tetap bertahan, karena rencanaku hampir matang. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti biasa. Melayani mereka, memasak, membersihkan rumah, menyembunyikan lebam dengan make up tipis. Tapi di balik itu semua, aku membangun jaringan kecil-kecilan. Aku diam-diam menjual hasil jahitanku lewat online. Maya membantuku memasarkannya lewat akun Instagram dan Tokopedia. Aku memberi nama toko itu Rani Bangkit. Beberapa pelanggan mulai berdatangan. Mereka menyukai desainku, sederhana, anggun, dan rapi. Aku mulai punya pemasukan sendiri. Tak banyak, tapi cukup untuk menyisihkan tabungan sedikit demi sedikit. Aku menyimpannya di tempat rahasia, di bawah papan lantai kamar, yang hanya aku tahu. Suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk. Lina ikut bersamanya, tertawa keras di ruang tamu. Mereka menghidupkan musik keras-keras, seolah sengaja ingin membuatku terganggu. Aku keluar dari kamar dan meminta mereka mengecilkan suara. Tapi Arman malah mendorongku hingga terjatuh di depan Lina. Aku belum pernah lihat perempuan segoblok kamu, Rani, katanya. Kamu pikir kamu masih berhak ngatur di rumah ini? Lina menambahkan, iya, kamu tuh cuma numpang. Ngerti nggak numpang? Harusnya kamu bersyukur masih dikasih atap. Mereka tertawa. Aku hanya diam. Malam itu, aku mengunci diri di kamar dan menangis sepuasnya. Tapi setelah itu, aku menulis lagi diari panjangku. Aku menulis rencana hari demi hari. Siapa yang harus kuhubungi, kemana aku akan pergi, dan bagaimana aku akan meninggalkan semua ini di waktu yang tepat. Maya menyarankan aku untuk melapor ke Lembaga Bantuan Hukum Perempuan, tapi aku belum siap. Arman punya kenalan polisi. Aku khawatir laporanku akan dibungkam sebelum sempat diproses. Yang bisa kulakukan sekarang adalah memperkuat diri dan menyiapkan bukti. Aku mulai merekam percakapan. Mereka secara diam-diam. Aku menyimpan audio saat Arman menghina dan memukulku, juga saat Lina ikut merendahkanku. Aku juga menyimpan video dari CCTV kecil yang kutaruh di pojok atas lemari.
Semua tersimpan di flash disk yang selalu kubawa, dan satu salinan lainnya kusembunyikan di rumah Maya. Waktu terus berjalan. Bisnisku mulai berkembang. Beberapa langganan tetap mulai memesan seragam kantor, mukena, dan gamis. Aku sering begadang untuk menyelesaikan pesanan, tapi tak pernah merasa lelah. Justru itulah yang membuatku bertahan hidup. Rasa percaya bahwa aku masih berharga. Suatu sore, saat Arman dan Lina pergi keluar kota untuk liburan, aku memanfaatkan waktu itu untuk bertemu dengan pengacara dari lembaga bantuan hukum. Namanya Bu Anita, seorang perempuan paruh baya dengan tatapan tajam dan suara tegas. Kamu sudah cukup bukti, Rani. Kekerasan fisik, psikis, bahkan perzinaan. Kalau kamu setuju, kami bisa bantu proses perceraian dan perlindungan hukum. Aku menatap mata Bu Anita, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata, "Ya, saya ingin cerai. Saya ingin hidup." Langkah demi langkah mulai kukunci. Aku buat laporan ke polisi lewat pengacara, dan permohonan perlindungan mulai diajukan. Tapi aku tahu Arman akan meledak saat tahu. Jadi aku tidak bisa langsung pergi dari rumah. Aku harus menunggu waktu yang tepat, saat dia benar-benar tak ada, dan tak bisa menghentikanku. Suatu malam saat sedang menjahit, aku mendengar suara pintu dibanting. Arman pulang lebih cepat dari rencana. Dia masuk kamar dengan wajah merah padam. Lina mengikutinya dari belakang, matanya tajam padaku. "Kamu ngapain selama kita pergi, hah?" bentak Arman. "Kamu selingkuh ya? Uang dari mana kamu bisa beli mesin jahit baru itu?" Aku diam. Detak jantungku berdegup kencang. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya takut. Jawab, perempuan gak tahu diri. Dia mengangkat tangannya, tapi kali ini aku menangkap pergelangan itu sebelum sempat mendarat di wajahku. "Jangan sentuh aku lagi, Arman. Aku sudah lapor polisi. Kau tinggal tunggu panggilan." Dia menatapku seolah aku gila. Lina tertawa miring. "Kamu? Lapor polisi? Hahaha. Siapa yang percaya?" Aku membuka laci, menunjukkan flash disk kecil berwarna hitam. Ada semuanya di sini. Video, rekaman suara, bukti chat kamu sama dia. Dan itu sudah ada salinannya di luar. Kalau aku hilang, mereka akan menyebarkannya ke media. Tatapan Arman berubah. Wajahnya yang semula marah kini mulai menunjukkan rasa takut. Lina meraih tasnya dan berdiri. "Gila, aku nggak mau ikut-ikutan. Kamu bilang aman." "Keluar dari rumahku." Ucapku pelan tapi mantap. "Kalian berdua keluar. Sekarang." Meski detik itu mereka belum langsung pergi. Tapi aku tahu, sejak hari itu posisi kami berubah. Aku bukan lagi Rani yang pasrah. Aku Rani yang bangkit. Aku tahu perjuanganku belum selesai, tapi aku sudah berada di jalan yang benar. Aku menatap langit malam dari jendela kamar. Aku masih di rumah ini, tapi kali ini aku bukan tawanan. Aku penguasa dari hidupku sendiri. Dan pada akhirnya, aku akan menang. Aku akan membalas, bukan dengan kebencian, tapi dengan hidup yang jauh lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa seperti ladang ranjau. Arman diam 1000 bahasa. Lina sudah pergi, entah kemana, dan tak ada tanda-tanda dia akan kembali dalam waktu dekat. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, hanya kali ini tanpa rasa takut di dada. Arman duduk di meja makan, menatapku tajam, tapi tak mengatakan sepatah kata pun. Dalam diam itu aku justru merasa lebih kuat. Ketakutanku padanya seakan lenyap. Mungkin karena aku tahu bahwa kini aku punya kekuatan, bukti, dukungan hukum, dan tekad untuk lepas. Aku duduk di kursi seberangnya, menatap mata yang selama ini membuatku membeku. Dia menghindari tatapanku, dan itulah saat aku tahu, dia mulai takut padaku. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian besar. Arman tidak lagi berani menyentuhku, tapi dia mulai bermain licik. Mengunci dompetku, menyita handphoneku, menghapus kontak-kontak yang mencurigakan baginya. Tapi dia lupa satu hal, aku sudah punya cadangan, aku sudah bersiap. Maya sudah memberiku HP kecil dan kartu SIM baru yang kusembunyikan di bawah pot bunga plastik dekat jendela. Aku tetap berkomunikasi dengan Bu Anita dan Maya. Kami sedang menyiapkan surat perintah perlindungan,
dan juga laporan kekerasan yang akan dibawa ke pengadilan. Aku bahkan diam-diam sudah mencari tempat tinggal sementara, rumah aman yang disediakan oleh organisasi perempuan. Hanya tinggal menunggu tanggal yang tepat untuk keluar. Sementara itu, bisnis kecilku terus berjalan. Maya membantu mengelola akun dan transaksi online. Kami sepakat memakai nama samaran dalam pengiriman dan promosi. Aku merasa sedang membangun jembatan ke masa depanku sendiri, bata demi bata. Sore itu, saat aku sedang menyetrika di ruang belakang, Arman masuk membawa 2 orang pria asing. Mereka tampak seperti preman. Aku langsung tahu ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka mengamati sekeliling rumah, sementara satu lagi menatapku dari kepala sampai kaki. "Mulai sekarang kamu diawasi," kata Arman dingin. "Kalau kamu pikir bisa main licik, kamu salah besar." Aku menahan napas. Mereka benar-benar mencoba mengintimidasiku, tapi aku tidak goyah. Aku tidak akan berhenti. Malamnya, aku menghubungi Bu Anita lewat HP cadangan. "Mereka mulai menakut-nakuti saya," kataku pelan. "Tenang, Rani. Surat pengamanan kamu sudah keluar. Besok pagi kami dan pihak kepolisian akan datang ke rumahmu. Pastikan kamu siap." Aku menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena lega. Akhirnya, akhir dari penderitaanku sudah begitu dekat. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Aku mandi, berdandan rapi, dan mengenakan gamis biru tua, warna favoritku. Aku menata rambutku dan memakai lipstik tipis. Untuk pertama kalinya, aku ingin merasa cantik untuk diriku sendiri. Aku duduk di ruang tamu sambil membawa koper kecil yang sudah kusiapkan malam sebelumnya. Arman masih tertidur, mungkin kelelahan setelah semalaman minum dengan 2 preman itu. Aku tak peduli. Aku menunggu dengan sabar. Detik demi detik terasa panjang. Lalu, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku melihat ke jendela. 3 orang petugas polisi wanita keluar, bersama Bu Anita dan Maya. Jantungku berdegup cepat. Ini saatnya. Mereka mengetuk pintu. Aku membuka dan menyambut mereka dengan senyum lega. "Saya siap," kataku lirih. Suasana langsung berubah. Arman bangun dalam kekacauan. Dia berteriak, mencoba menghalangi, tapi para petugas menghadangnya. Dia mengancam, memaki, bahkan mencoba menyentuhku, tapi polisi perempuan itu melindungiku. "Kamu tidak bisa seenaknya lagi, Arman. Ini sudah masuk ranah hukum," kata salah satu petugas. Lina muncul entah dari mana, berteriak histeris dan mencoba membela Arman. Tapi tak ada yang mendengarkan. Bukti-bukti sudah di tangan hukum. Semuanya kini ada dalam kendali yang benar. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Maya menggenggam tanganku erat. Aku menoleh ke belakang sejenak, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Tempat aku tersiksa, dipermalukan, dilukai, tapi juga tempat di mana aku menemukan kekuatanku. Aku naik ke dalam mobil, dan kami melaju menuju rumah aman. Di dalam mobil, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis duka. Ini tangis kemenangan. Tangis kebebasan. Hari-hari setelah itu menjadi lembaran baru dalam hidupku. Aku tinggal di rumah aman, menjalani konseling rutin, dan mulai memperkuat bisnis jahitanku. Maya membantuku membuat toko fisik kecil di daerah ramai, dan dalam waktu 2 bulan, aku berhasil menyewa ruko mungil dengan papan nama bertuliskan, "Rani Bangkit, karya perempuan kuat." Para pelanggan berdatangan. Mereka menyukai desainku, kualitas hasil jahitanku, dan beberapa bahkan mulai tahu kisahku, kisah seorang perempuan yang berani melawan. Aku mulai diundang untuk bercerita di komunitas lain. Aku berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang kebangkitan, dan tentang pentingnya dukungan sesama perempuan. Aku mulai menulis kembali, bukan hanya untuk diari, tapi untuk buku yang sedang kususun, tentang luka dan penyembuhan. Dan suatu pagi, saat aku sedang menjahit di toko kecilku, seorang wanita muda datang dengan anak kecil di pelukannya. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Dia berdiri di pintu dan berkata, pelan, "Apa benar ini tempat perempuan bisa bangkit?" Aku tersenyum padanya, menepuk kursi kosong di sampingku. "Iya, kamu datang ke tempat yang tepat."
Belum saatnya membalas dendam. Tapi waktuku sudah dekat. Hari-hari di toko kecil itu semakin ramai. Aku tak hanya menjahit baju, tapi juga menjahit kembali hidup perempuan-perempuan yang datang padaku dengan mata bengkak dan hati luka. Mereka tak selalu bicara, tapi aku tahu bahasa tubuh yang hancur itu. Aku pernah memilikinya. Aku membuka pelatihan gratis setiap Sabtu sore. Sederhana saja. Belajar menjahit, membuat pola, dan berdiskusi. Tapi dari situ, perlahan mereka menemukan makna, bahwa mereka tak sendiri. Kami saling bercerita, tertawa, menangis bersama. Ada semacam keluarga baru yang terbentuk di antara kain, jarum, dan benang-benang harapan. Namaku mulai dikenal, bukan karena menjadi korban, tapi karena menjadi penyintas. Aku tak menyangka sebuah unggahan maya di Instagram tentang perjalananku menjadi viral. Beberapa media mulai meliput. Bahkan ada yang menawari kerjasama untuk membuat lini busana Rani Bangkit dalam skala yang lebih luas. Dan di tengah gemerlap awal itu, datanglah satu berita mengejutkan. Arman menggugat balik. Dengan dalih pencemaran nama baik dan mengklaim bahwa aku telah memfitnahnya di media sosial. Aku duduk di ruang konsultasi hukum dengan Bu Anita, menatap lembar gugatan itu. Dia belum selesai denganmu, Rani, katanya pelan. Dia ingin menjatuhkanmu dengan cara yang berbeda sekarang. Hati-hati. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku sudah punya rekam jejak yang jelas. Aku sudah punya saksi, bukti, bahkan simpati publik. Aku sudah bukan Rani yang dulu lagi. Sidang pun dijadwalkan. Aku mengenakan blazer hitam, jilbab biru tua, dan sepotong bros kecil berbentuk jarum, simbol perjuanganku. Di ruang sidang itu, aku duduk tegak, menghadapi tatapan Arman dari seberang ruangan. Dia masih membawa aura arogansi yang dulu membuatku tunduk, tapi kini justru membuatku iba. Dia tidak tahu bahwa aku sudah tak bisa disentuh dengan cara itu lagi. Sidang berlangsung alot. Pihaknya membawa pengacara bayaran, mencoba membalikan fakta, mencemarkan nama baikku. Tapi Bu Anita tangguh. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan aku tidak lagi gentar memberi kesaksian. Selama bertahun-tahun, saya hidup dalam ketakutan. Dilecehkan, dipukul, dihinakan. Tapi saya bangkit bukan untuk membalas dengan kekerasan. Saya bangkit untuk hidup. Saya tidak ingin perempuan lain mengalami apa yang saya alami, kataku di persidangan media meliput. Video kesaksianku viral. Banyak yang menulis surat padaku, banyak yang mengaku terinspirasi. Bahkan seorang penyintas di Kalimantan mengirimkan karya rajutannya sebagai hadiah. Terima kasih karena menunjukkan bahwa kami bisa bertahan, tulisnya. Dantayan radio, akhir persidangan gugatan Arman ditolak. Hakim menegaskan bahwa semua bukti yang kubawa selama ini valid, dan segala pernyataan publik yang kubuat dilindungi oleh hak sebagai penyintas. Saat keluar dari ruang sidang, Arman berdiri di dekat pintu. Wajahnya tidak lagi marah, tapi kosong. Hampa. Dia memanggilku, pelan. Ran, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku tidak membalas dengan cara yang kamu lakukan, tapi hidupku sekarang, itulah balasanku. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi, dan saat itu, aku tahu, aku benar-benar bebas. Hari demi hari kulanjutkan hidupku. Toko Rani Bangkit kini berkembang. Aku mempekerjakan 5 perempuan dari pelatihan Sabtu soreku. Kami memproduksi busana muslimah, seragam kerja, dan beberapa item homeware. Kami punya distributor kecil di luar kota. Dan aku mulai menulis buku itu. Judulnya sederhana. Kain Luka, Jahitan Cinta. Isinya adalah kisahku, dikombinasikan dengan cerita para perempuan hebat yang kutemui selama ini. Setiap bab seperti lembaran baru dari hidup yang sempat terkoyak. Pada akhirnya, balasanku bukan dengan pisau atau api. Balasanku adalah aku yang hidup, tumbuh dan menciptakan. Balasanku adalah diriku yang tidak binasa meski dibakar. Balasanku adalah
semua perempuan yang kini tak lagi sendiri. Dan balasanku yang sesungguhnya belum selesai di sini, karena aku tahu masih banyak yang harus kubantu, banyak luka yang harus dijahit, dan banyak benang-benang harapan yang harus kuuntai, satu per satu. Musim hujan datang bersamaan dengan peluncuran bukuku. Hari itu hujan turun deras, langit kelabu, dan angin menusuk kulit. Tapi di dalam ruangan komunitas perempuan kota tempat acara peluncuran digelar, suasananya hangat, penuh tawa dan air mata. Lebih dari 100 orang datang, sebagian dari mereka memakai busana hasil jahitan toko kecil kami. Di dinding terpajang potret-potret perempuan tangguh, termasuk wajahku sendiri saat sedang menjahit sambil tertawa dengan mata sedikit sembab. Maya berdiri di sampingku, memegang mikrofon. "Buku ini bukan cuma cerita tentang Rani," katanya. "Ini adalah cerita tentang kita semua. Tentang luka, tentang bangkit, tentang memilih hidup meski berkali-kali ingin menyerah." Aku mengambil alih mikrofon. Suara tanganku sedikit gemetar, bukan karena gugup, tapi karena haru yang tak bisa dibendung. "Saya tidak pernah menyangka akan berdiri di sini," ucapku. "Dulu saya hanya ingin selamat, tapi sekarang saya ingin lebih. Saya ingin jadi suara. Saya ingin jadi bukti." Tepuk, tangan menggema. Beberapa perempuan menangis terbuka. Seorang ibu muda memeluk bayinya sambil tersenyum ke arahku. Di ujung ruangan, Bu Anita berdiri dengan anggun, mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa perjuangan ini jauh dari selesai. Tapi kita sedang berada di jalan yang benar. Hari-hari berlalu, hidupku tak lagi sunyi. Aku sibuk, bahkan kadang kelelahan, tapi tak pernah merasa sendirian. Toko kami kini menjadi pusat pelatihan. Kami membuka kelas menjahit dan konseling trauma mingguan. Beberapa perempuan yang sempat tinggal di rumah aman bersamaku dulu, kini sudah bekerja dan mandiri. Kami semua menyebut diri benang hidup, karena kami saling menguatkan, saling mengikat, saling menjahit kembali robekan hidup yang dulu menganga. Suatu sore, aku duduk sendiri di ruang belakang toko, memandangi langit senja yang mengintip dari jendela. Tangan-tanganku masih lincah menggunting pola. Ada pesanan gamis untuk seorang perempuan di luar Jawa. Seorang penyintas yang ingin memulai bisnis kecil juga. Aku menyelipkan surat kecil dalam paketnya. Dulu aku pikir aku hancur selamanya. Tapi ternyata, aku hanya sedang diremukkan agar bisa disusun ulang dengan lebih kuat. Jangan berhenti. Dunia butuh perempuan seperti kita. Tiba-tiba, handphoneku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan suara tenang. Suara di seberang sana membuat tubuhku kaku sejenak. "Ran, ini aku, Arman." Suara itu berat dan pelan, tidak semegeram dulu. Aku diam beberapa detik, lalu berkata, "Ada apa?" Aku di Solo sekarang. Hidupku berantakan. Lina ninggalin aku. Aku dikeluarkan dari kantor. Aku cuma pengen minta maaf. Aku sadar, telat, tapi aku sadar. Aku menghembuskan napas panjang. Ada bagian dalam diriku yang dulu akan meledak mendengar ini. Tapi sekarang, yang tersisa hanya sunyi. Sunyi yang damai. "Maaf itu bukan buat aku," jawabku. "Itu buat dirimu sendiri. Aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi aku tidak akan pernah kembali." Dia terdiam. Lalu telepon ditutup. Aku menaruh HP ke meja. Tidak ada rasa puas. Tidak ada dendam yang terbayar dengan rasa senang. Hanya sebuah penutup kecil dari cerita panjang yang menyakitkan. Dan mungkin itu cukup. Balasanku bukan membuatnya hancur, karena itu urusan semesta. Balasanku adalah aku tetap hidup, tumbuh, dan menolong yang lain. Malam itu, aku menulis satu paragraf terakhir dalam bukuku. Edisi revisi yang akan dicetak ulang, karena permintaan pembaca yang tinggi. Tak ada luka yang bisa dihapus, tapi setiap luka bisa dijahit. Jahitan itu tak akan membuatnya hilang, tapi akan membuatnya kuat. Aku bukan korban, aku bukan penyintas. Aku adalah perempuan yang memilih hidup, dan menjahit hidupnya sendiri. Hidupku mungkin tak sempurna, tapi sekarang hidup ini milikku. Dan itu sudah lebih dari cukup.
Beberapa bulan setelah peluncuran buku edisi revisi itu, hidupku memasuki fase yang lebih stabil. Toko tumbuh pesat. Kami membuka cabang kecil di kota sebelah, dipimpin oleh Lila. Perempuan muda yang dulu datang padaku dengan tubuh gemetar, dan kini sudah berani berdiri di hadapan banyak orang, bercerita tentang luka dan proses bangkitnya. Satu hari, aku mendapat undangan dari sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Mereka ingin aku menjadi pembicara di Forum Regional Asia Tenggara tentang pemulihan dan kemandirian perempuan pasca kekerasan rumah tangga. Awalnya aku ragu. Aku hanya perempuan biasa. Mantan ibu rumah tangga yang dulu tak berani melawan. Tapi Maya dan Bu Anita mendorongku. "Kamu bukan cuma penyintas, Rani. Kamu bukti hidup bahwa perubahan itu nyata," kata Bu Anita. Di forum itu, aku berdiri di atas panggung. Lampu sorot menyorot wajahku. Puluhan pasang mata dari berbagai negara menatapku. Tanganku sempat gemetar, tapi begitu aku mulai bicara, aku tahu aku berada di tempat yang tepat. "Saya pernah dipukul karena masakan saya kurang asin," kataku, membuka. Pernah diinjak-injak harga dirinya karena tak bisa memberi anak. Tapi dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah saat saya percaya bahwa saya pantas menerima semua itu. Ruang itu hening. Lalu satu persatu, peserta mengangguk, mata mereka berkaca-kaca. Tapi saya bangkit. Bukan karena saya kuat dari awal, tapi karena saya diangkat oleh tangan-tangan perempuan lain. Kita semua bisa seperti itu, menjadi benang untuk satu sama lain. Aku pulang dari forum itu membawa lebih dari sekadar sertifikat. Aku pulang dengan semangat baru, memperluas jaringan. Kami bekerja sama dengan organisasi dari Malaysia dan Thailand, bertukar metode, membagikan modul pelatihan, dan memulai program mentoring lintas negara. Suatu hari, saat aku pulang ke rumah, kontrakanku yang sederhana, aku menemukan sepucuk surat di kotak pos. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan rapi. "Terima kasih karena tidak membalas aku dengan cara yang keji. Kau benar. Maaf itu harus kutujukan ke diriku sendiri. Aku sedang mencoba berubah meski tak ada yang bisa kukembalikan. Aku hanya ingin kau tahu. Aku belajar dari luka yang kubuat." Aku duduk di sofa, memegang surat itu lama. Aku tidak tahu apakah itu sungguh dari Arman. Tapi tak penting. Dendamku sudah lama selesai. Yang tertinggal kini hanyalah jejak masa lalu yang kubiarkan menjadi pelajaran, bukan beban. Tahun berikutnya, aku diundang oleh pemerintah daerah untuk merancang pusat pelatihan perempuan berbasis kemandirian ekonomi. Kami membangun sebuah bangunan 2 lantai di dekat pasar, yang kini dikenal sebagai Rumah Benang Rani. Tempat itu tak pernah sepi, selalu ada perempuan yang datang, mencari pelatihan, mengadu, atau sekadar butuh pelukan. Pada ulang tahun keduaku sejak keluar dari rumah Arman, kami mengadakan syukuran kecil. Para alumni pelatihan hadir membawa makanan buatan sendiri. Ada tumpeng, kue, dan banyak canda. Lalu Maya maju dan membawa satu kejutan, sebuah papan kayu berukir hasil kerajinan tangan komunitas. Ukirannya berkata, "Luka bukan akhir cerita. Kadang, luka adalah pintu menuju hidup baru." Aku berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi perempuan-perempuan yang dulu datang dalam kehancuran, kini tersenyum dengan mata yang penuh cahaya. Hati kecilku berbisik, inilah balasanku yang sesungguhnya. Bukan membalas dengan menghancurkan, tapi membalas dengan membangun. Bukan membuat dia merasa menyesal, tapi membuat diriku sendiri tak perlu mengingat rasa sakit itu lagi. Karena aku sudah menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan karena dia, tapi meski dia. Dan hari itu aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi kini aku tak berjalan sendiri lagi. Kami saling menjahit langkah, satu benang ke benang yang lain. Membangun dunia yang lebih hangat bagi perempuan lain yang mungkin sedang terseok seperti dulu aku. Kalau kau tanya apakah aku membalas dendam? Ya, aku membalas. Dengan hidup yang tak lagi bisa ia kendalikan, dengan senyum yang tak bisa ia hancurkan, dengan suara yang kini lebih nyaring dari caciannya dulu, dengan tangan yang dulu ia genggam untuk menjatuhkan, kini kugunakan untuk mengangkat yang lain.
Itulah balasanku. Dan aku akan terus membalas hari demi hari, sampai tak ada lagi yang merasa harus memilih diam saat disakiti. Sampai semua perempuan tahu bahwa mereka punya hak untuk hidup dan bangkit. 2 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah yang dulu penuh jeritan, darah, dan tangis yang kubungkam di balik bantal. Kini aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dekat dengan taman yang setiap pagi ramai oleh anak-anak dan perempuan yang bercengkrama, sambil menjemur harapan mereka di bawah matahari. Rumah ini tak mewah, tapi setiap sudutnya kutata dengan cinta, bukan ketakutan. Di ruang tamuku ada rak buku kecil yang mulai penuh. Ada buku-buku tentang trauma healing, feminisme, manajemen usaha kecil, bahkan novel-novel fiksi yang dulu tak pernah bisa kubaca karena waktuku habis untuk memenuhi ego orang lain. Di dinding tergantung figura berisi kutipan favoritku. Aku memilih menjadi suara, bukan korban. Usahaku terus berkembang. Tak hanya menjahit, kami kini membuat tas, dompet, dan aksesoris dari kain perca. Setiap produk punya cerita, setiap jahitan ditulis dengan nama perempuan yang mengerjakannya. Mereka bangga, dan dunia mulai mengenal siapa mereka. Suatu siang saat sedang memeriksa hasil produksi, datang seorang gadis muda ke toko. Usianya tak lebih dari 20. Matanya bengkak, suaranya kecil. "Kak, saya lihat toko ini di media sosial. Kakak bisa bantu saya?" Tanyanya, nyaris berbisik. Kami duduk di ruang belakang. Ia bercerita pelan-pelan, tersendat oleh isak tangis. Lelaki yang ia pacari memukulnya, menyebarkan foto pribadinya. Ia takut, malu. Tak tahu harus kemana, aku menggenggam tangannya. "Kamu datang ke tempat yang tepat," kataku. "Kamu tak sendiri." Dia adalah satu dari banyak perempuan muda yang datang setiap minggunya. Aku tak lagi hanya menjadi penjahit atau pelatih. Aku menjadi tempat aman. Dan dalam diriku sendiri, aku melihat bagaimana luka bisa menjadi kekuatan. Suatu malam, setelah sebuah acara diskusi perempuan yang kami adakan di taman kota, aku berjalan pulang sendirian. Udara malam dingin tapi segar. Langkahku ringan. Tiba-tiba, HP-ku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Rani, aku ikut forummu tadi. Aku melihatmu dari jauh. Kau tampak bahagia. Aku senang untukmu, meskipun aku bukan bagian dari hidupmu lagi. Terima kasih sudah membiarkanku pergi dan tak membalas dengan kebencian. Aku belajar banyak dari kepergianmu. Aku hanya menatap layar sejenak. Kali ini tak ada luka, tak ada keinginan untuk membalas. Aku hanya mengetik satu kalimat, lalu menghapusnya, dan akhirnya mematikan layar. Karena beberapa pesan tak perlu dibalas. Karena beberapa cerita tak layak diulang." Tahun ketiga, kami diundang ke Jakarta. Ada ajang penghargaan tahunan untuk perempuan, inspiratif tingkat nasional. Aku diminta menjadi pembicara dan nomine. Di atas panggung besar itu, aku tidak berdiri sendiri. Di belakangku ada 5 perempuan dari timku. Kami semua memakai busana hasil rancangan sendiri, bermotif bunga liar, melambangkan kekuatan tumbuh di tempat tak terduga. Saat namaku disebut sebagai penerima penghargaan, aku berdiri dan menatap ke arah penonton. Aku melihat banyak mata perempuan yang dulu pernah jadi seperti aku. Mereka menangis, tersenyum, menatapku seolah aku cermin mereka sendiri. Aku hanya perempuan biasa yang pernah ingin mati karena tak dianggap manusia, ucapku dalam pidato. Tapi malam ini aku berdiri di sini bukan karena aku kuat dari awal, tapi karena aku memilih tidak menyerah. Aku memilih hidup, dan hidup itu kini kubagikan untuk menyelamatkan perempuan lain yang juga ingin menyerah. Tepuk tangan menggema. Aku tidak menangis, tapi hatiku meleleh oleh rasa syukur yang begitu dalam. Malam itu, saat aku kembali ke kamar hotel kecil tempat kami menginap, aku duduk di tepi ranjang, membuka jendela, dan membiarkan angin malam masuk. Aku memeluk diriku sendiri, perlahan. Bukan karena aku sedih, tapi karena aku akhirnya merasa lengkap. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku merasa dicintai.
Bukan oleh lelaki, bukan oleh dunia, tapi oleh diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup.